Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Kurniawati. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Cipasung, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam Cipasung, kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan video tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, ada pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Yang selanjutnya ada perbedaan kitab dan sunnah. Kitab yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul yang telah berbentuk buku atau kitab. Isinya lebih lengkap dibanding dengan isi suhuf. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, akan tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang berpisah. Selanjutnya, iman kepada kitab-kitab Allah mengandung 4 unsur. Yang pertama, beriman bahwa kitab-kitab ini benar-benar diturunkan dari sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada apa yang telah menamakan dari kitab-kitabnya dan mengimani secara global kitab-kitab yang kita tidak ketahui namanya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita benar dari kitab-kitab. Yang terakhir, mengamalkan hukum-hukum yang tidak dihapus atau naskah serta dengan rela dan pasrah menerimanya, baik kita ketahui hikmahnya atau tidak. Macam-macam kitab. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad 12 sebelum Masehi. Kala itu Nabi Musa menyampaikan ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat kepada bangsa Bani Israel. Isi kitab tersebut menggunakan bahasa Ibrani. Di dalamnya terdapat beberapa hukum-hukum syariat dan sistem kepercayaan yang dapat dibenar. Yang kedua, kitab Jabur. Kitab Jabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk para umatnya yaitu bangsa Bani Israel. Isinya menggunakan bahasa Kipti. Di dalam kitab Jabur terdapat doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Isa alaihissalam pada awal abad 1 Masehi. Injil diturunkan dari Yerusalem dan ditulis melalui bahasa Suryani. Kitab ketiga ini menjadi pegangan bagi kaum Nasrani. Yang keempat, Al-Quran. Dan yang terakhir dari daftaran kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Kitab tersebut diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi atau tahun 611 sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi sekaligus rasul yang terakhir. Maka tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, sekaligus tidak ada lagi kitab Allah berikutnya. Di dalam Al-Quran terdapat isi yang menghapuskan beberapa ajaran kitab Taurat, Jabur, dan Injil lantaran tidak sesuai dengan zaman. Dengan kata lain, Al-Quran juga bisa disebut sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab Allah yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi hikmah dan penerapan beriman kepada kitab-kitab Allah. Mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas dan ajaran Nabi Muhammad SAW, menambah ilmu pengetahuan, menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Hidup manusia menjadi tertera karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat.